warga GPI Genesaret dimanapun berada. Mari pada malam ini kita masuk dalam persekutuan jam doa untuk mendoakan pergumulan bangsa dan negara, gereja maupun GKPI. Mari mengawali jam doa kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mempertemukan kembali dalam peribadatan malam hari ini. Kuasai kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak mendoakan untuk doa syafaat yang akan kami naikkan. Pimpin kami Tuhan, dan ampuni akan setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan mengawali jam doa kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu, dan akan dilanjutkan dengan doa session pertama bangsa dan negara yang akan disampaikan oleh Ibu Nani. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota Kediri. Mari menyatukan hati, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami sanjung. Kami bersyukur atas malam hari ini, di mana kami bisa bersama-sama bersyafaat. Kami boleh bersama-sama memberikan waktu kami untuk berdoa, menyerahkan seru doa kami kepada Tuhan, dan kiranya Allah berkenan untuk memperhatikan kami. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami menyerahkan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Kami mohon supaya tangan-Mu yang penuh kuasa terus memimpin bangsa kami, menjaga bangsa kami, supaya kami terus boleh bersatu hati, kami boleh bersatu padu untuk menjaga keamanan, menjaga bangsa kami, untuk terus kami boleh bersama-sama melangkah, mengatasi setiap ancaman yang ada. Kami menyerahkan saat ini bencana kesehatan yang sedang terjadi, baik di Indonesia maupun di Kota Kediri secara khusus. Kami mohon supaya Tuhan berkenan untuk memberikan kami kemampuan, bangsa kami boleh bergerak maju untuk terus bertahan dan memerangi
virus COVID-19. Demikian pula kami juga menyerahkan kiranya bangsa kami boleh kembali bangkit untuk memperbaiki setiap sektor yang terdampak. Kami menyerahkan para pemimpin yang kami kasihi. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus terus memimpin beliau, terus menaungi beliau, hikmat marifat-Mu terus melimpah kepada setiap beliau. Segala sesuatu yang dipertimbangkan, segala sesuatu yang diputuskan boleh berdasar dari kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Kota Kediri secara khusus. Kami menyerahkan wali kota kami dan seluruh jajarannya. Kami percaya bahwa Tuhan pun memimpin beliau. Kami mohon supaya setiap masyarakat di kota kami boleh kooperatif dengan seluruh arahan beliau. Biarlah setiap kami penduduk warga Kota Kediri boleh menjadi warga kota yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada pemerintahan yang ada, supaya segala sesuatu yang direncanakan, segala sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Kediri dapat dilaksanakan dengan baik untuk menyejahterakan dan memperhatikan setiap kami yang tinggal di kota ini. Tuhan, ajar kami untuk juga menjaga kesehatan kami, menjaga keluarga kami, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, supaya kami pun boleh menghentikan penularan virus COVID-19. Demikian pula kami mohon supaya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, memberikan kami semangat untuk terus mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain di saat suasana yang mungkin tidak kondusif ini untuk kami saling berinteraksi secara langsung. Tapi ajar kami untuk terus saling memperhatikan dengan berbagai cara, dengan saling mendoakan dan dengan cara lain yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami boleh menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh tinggal di kota ini. Kami bersyukur kami boleh tinggal di Indonesia ini, negara di mana Tuhan meletakkan kami. Ajar kami untuk terus memberikan hati kami, memberikan diri kami untuk mendukung bangsa kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk memasuki doa session kedua, Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Citra, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian penyembahan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk GGB. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan karena pada malam hari ini
Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam persekutuan jam doa. Dan di pertengahan persekutuan ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa bagi GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan setiap lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan GGBI. Kami menyerahkan untuk setiap program, untuk setiap anggaran yang sudah direncanakan Bapa. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati. Kami menyerahkan untuk setiap program-program pengkabaran Injil yang direncanakan dan diprogramkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan akan terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap daerah ini. Tuhan bersama dengan keluarganya, Tuhan akan memberkati dan memelihara senantiasa. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di bawah naungan YBI dan YRSBI. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah melalui setiap lembaga-lembaga ini Tuhan yang akan memakai setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan untuk mengelola setiap organisasi ini Bapa, supaya setiap lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan YBI dan YRSBI ini Bapa, Engkau Allah yang akan memakai untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui sarana-sarana yang ada, baik sarana pendidikan maupun sarana kesehatan. Biarlah semuanya itu dapat digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus dan banyak jiwa-jiwa baru yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga khususnya yang ada di bawah naungan YRSBI, 3 rumah sakit dan juga klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia. Engkau berkati di dalam keadaan saat ini Bapa, di pandemi wabah virus corona yang terjadi di bangsa dan negara kami. Pastilah keadaan yang ada di lembaga-lembaga kesehatan ini mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan dan Tuhan akan memberkati setiap pimpinan-pimpinan yang ada di bawah naungan YRSBI ini untuk dapat terus memikirkan hal-hal yang baik melalui hikmat Tuhan yang sudah Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapa untuk rangkaian doa kami ini untuk GGBI. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, jika sampai saat ini kita terus disertai Tuhan Yesus, mari kita semakin dekat dengan Dia untuk memasuki doa session ketiga Gereja Indo dan Cabang yang akan disampaikan oleh Mbak Yani. Seusai doa session ketiga, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pendeta Andi Wijaya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan sekaligus untuk menyampaikan doa penutup dan berkat. Mari kita memulainya dengan memuji pujian, penyembahan apapun juga menimpamu. Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami, terima kasih Bapa. Kami
mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali menghadap di hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk cabang yang ada di Mrebek. Tuhan akan memberkati untuk Bapak Pendeta Gabriel Tus David beserta dengan keluarga yang ada di sana, yang mengembalakan jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan akan memberkati Bapak supaya cabang di Mrebek juga berkembang dan tetap berdiri dan berjalan dengan baik di masa pandemik ini. Bapa Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, penyertaan-Mu untuk jemaat yang ada di sana. Tuhan akan memberkati setiap pertumbuhan jemaat. Tuhan akan memberkati untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang ada di sana, program dan anggaran yang ada di sana. Tuhan akan memberkatinya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu Tuhan cabang Mrebek dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk jemaat yang ada di cabang. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan padamu. Hanya dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada kesempatan saat ini, Engkau yang terus tolong dan berkati kami semuanya. Hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati sehingga di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan terus dapat memuliakan Allah. Kau jaga, Kau lindungi sehingga kehidupan mereka senantiasa ada di dalam kuasa-Mu. Kami serahkan PPG ke dalam kuasa tangan Tuhan supaya mereka terus senantiasa diberkati dan kehidupan mereka dipakai secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan berkenaan pertumbuhan gereja ke dalam kuasa tangan-Mu di tengah masa pandemi COVID ini. Kami serahkan pula jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan berkati, Tuhan jamah supaya saudara-saudara kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang bekerja baik di Kediri maupun di luar kota Kediri, Tuhan berkati semuanya sehingga semua dapat memuliakan nama Tuhan karena segala kebaikan yang dirasakan. Begitupun Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu segala sesuatu yang dikerjakan di GBI Genesaret. Engkau yang memberkati sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Engkau menyatakan kasih karunia sehingga kami semua dapat bertumbuh melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Salam saudaraku sekalian. Pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melengkapi doa kita supaya semakin dikenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan diberi judul Bergerak Maju di Dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang membawa kami bersama boleh ada di dalam jam doa dimanapun kami berada pada saat ini. Kuasa-Mu menyertai kami sehingga kami bersama-sama dapat menjalankan apa yang harus kami kerjakan. Berkati kami semuanya supaya kami bersama-sama terus menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami serahkan Tuhan pada malam hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu akan pemberitaan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Paulus membandingkan kehidupan iman orang Kristen dengan perlombaan dan mengakui bahwa dirinya sendiri belum mencapai garis finish pada saat dia menulis. Tetapi yang patut kita catat bahwa Paulus tidak menoleh ke belakang dan tidak membiarkan kegagalannya di masa lalu terus menjadi beban bagi kehidupannya. Juga menjadikan rasa bersalah yang berkepanjangan. Paulus juga mencatat, memperlihatkan kepada kita semuanya bahwa dia juga tidak membiarkan keberhasilannya di saat masa-masa dia menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu membuatnya berpuas diri. Dia terus berlari kepada tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan jika kita membaca firman Tuhan, Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memanggil murid-muridnya untuk memiliki hidup yang stagnan, hidup yang berhenti. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kepada para murid-muridnya dan para pengikutnya agar mereka senantiasa bergerak, tidak berdiam diri di satu tempat, bersantai-santai di kota, tapi justru Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, para pengikutnya untuk memberitakan Injil dari kota ke kota. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkehendak supaya di dalam kehidupan kita memiliki kehidupan yang maju. Tuhan tidak ingin kita terbelenggu dengan kesalahan-kesalahan ataupun kegagalan-kegagalan di masa lalu. Yang perlu saudara dan saya perhatikan adalah bagaimana kehidupan kita sekarang. Apakah kita sedang menjalani kehidupan yang semakin maju di dalam Tuhan Yesus? Ataukah kita sampai saat ini masih ada sesuatu yang menghalangi sehingga kita tidak bisa bergerak maju di dalam Tuhan? Jika kita tidak suka dengan kondisi saat ini, saudara-saudara, bangkitlah, bergeraklah. Dan jika kita pada saat ini mengalami hari-hari yang buruk, dan itu akibat dari apa yang kita kerjakan, berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri, berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Tetapi sekali lagi Tuhan berkehendak saudara-saudara bangkit dan maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalan yang dihadapi oleh orang-orang masa Kristen, orang-orang Kristen pada masa kini, itu bukannya Tuhan tidak menyertai mereka, tetapi karena orang Kristen justru berani mengambil tindakan dan bergerak maju berdasarkan kemauan dan keinginannya sendiri. Nah, dari sinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kegagalan, ketika persoalan terjadi, mari kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang merupakan kesalahan kita. Tetapi mari sekali lagi kita kembali di dalam Tuhan Yesus. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim hari demi hari dengan Tuhan Yesus. Jangan mau hanya bertemu Tuhan 1 minggu sekali. Jangan mau bertemu Tuhan di saat-saat kegiatan gereja semata. Tetapi carilah Tuhan, karena itu adalah kekuatan di dalam kehidupanmu. Sehingga di dalam kehidupanmu engkau dapat menjalaninya dengan baik. Bahkan oleh karena apa dinyatakan Tuhan melalui keintimanmu dengan Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan sehingga di dalam kehidupanmu lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-2, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa
yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita bisa tetap bergerak maju. Pertama, tanggalkan beban dosa. Dalam arti kata, jangan mau berbuat dosa lagi. Hindari dosa, lawan dosa. Kemudian berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan, yaitu kita tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan, sehingga saudara dan saya di dalam kehidupan kita boleh sampai kepada tujuan. Dan lakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan menyimpang, jangan ke kiri, maka kekuatan Tuhan akan memampukan engkau untuk engkau bergerak maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh menikmati kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu, dan saat ini ketika kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah Tuhan kami boleh memahami bahwa perkataan-Mu mengajar kepada kami supaya kami semakin intim, semakin karib dengan Tuhan Yesus, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh menikmati penyertaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan saat ini biarlah di dalam kehidupan kami boleh menikmati berkat, rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, dinyatakan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kami kekuatan Allah dicurahkan, sehingga kami semuanya boleh menjalani hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.